Selamat siang, ketemu lagi dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Santo Tarsisius, Kota Dumai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Sinta Rohana sebagai guru Bahasa Indonesia kelas 5 dari SD Santo Tarsisius. Selamat siang Bu Sinta, apa Selamat kabar? siang, Bu Jenda. Baik, saya dalam keadaan sehat. Hari ini saya minta waktunya sedikit ya Bu untuk kita melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Nah, sebenarnya tujuan kegiatan yang akan kita lakukan ini Bu untuk melihat, mengetahui, mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas. Menyiapkan hal-hal apa yang harus kita persiapkan untuk dapat lebih mudah dipahami anak tentunya di kelas. Sebelumnya saya boleh mengajukan pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini kira-kira apa ya Bu di kelas? Kebetulan minggu ini materi yang saya akan ajarkan di kelas 5 itu adalah tentang kalimat efektif. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya rancang yang harus dicapai oleh anak nantinya setelah selesai mengajarkan materi ini. Yang pertama pastinya harapan saya ya, anak-anak bisa memahami apa itu kalimat efektif. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti akan mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dari sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga, anak-anak akan mengubah kalimat tidak efektif itu menjadi efektif. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak di minggu ini. Berarti ada 3 ya Bu? Iya. Memahami dulu bagaimana kalimat efektif, mereka mengidentifikasi, lalu memperbaiki. Dan dari tujuan pembelajaran itu kira-kira area mana yang ingin Ibu kembangkan? Pastinya yang pertama ya kita nggak bisa terlepas dari kognitifnya ya. Meskipun di fase sebelumnya mereka sudah belajar tentang kalimat efektif ini, tapi menurut saya tidak ada salahnya itu diulang kembali untuk kognitifnya. Kemudian setelah itu nanti saya merancang untuk di area keterampilannya itu anak-anak nanti memperbaiki kalimat-kalimat yang tidak efektif menjadi efektif. Jadi ada 2 area yang akan dikembangkan dari materi ini. Rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, baik itu strategi yang akan Ibu lakukan, metode yang Ibu gunakan, dan metode seperti apa yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Baik, saya akan jawab. Pastinya untuk merancang pembelajaran ini kita harus mempersiapkannya dengan baik supaya materi-materi yang akan kita sampaikan nantinya dapat dipahami, dapat diterima oleh anak. Saya memikirkan, saya merancang materi ini. Yang pertama saya memilih untuk metodenya yaitu cooperative learning. Anak-anak nanti akan berdiskusi untuk yang pertama tadi menemukan atau mengidentifikasi beberapa kalimat yang tidak efektif dari paragraf. Nah, dengan metode diskusi ini nanti mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan setiap tagihan-tagihan atau nanti setiap yang saya sesuai dengan tujuan tentunya ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi yang harus dicapai oleh anak-anak. Tentunya itu semua sudah saya rancang melalui RKPD, melalui tampilan PPT-nya juga saya sudah siapkan. Memang ini tidak menutup kemungkinan peran saya sebagai guru nanti di sana tentunya harus ada mengarahkan anak dulu ya, mengarahkan. Tentunya pertama pastilah nanti secara klasikal dulu. Karena menurut pengalaman selama ini kalau langsung anak itu terjun tanpa kita arahkan blank sama sekali. Jadi ini harus kita arahkan anak-anak dulu. Ibaratnya contohnya harus kita kasih dulu secara klasikal. Baru nanti mereka langsung ke kerjaku. Nah, tentunya ini saya sudah memikirkan ini sudah terintegrasi dengan pembelajaran yang membangkitkan emosional anak dan juga sosial anak. Berarti Ibu gunakan ini yang cooperative learning ya, sehingga anak-anak pun dibentuk dalam diskusi kelompok untuk mencapai kognitif dan keterampilan yang tadi ya.
Lalu dengan kegiatan yang sudah Ibu rancang itu, media seperti apa yang sudah Ibu siapkan? Medianya pastinya ada teksnya. Saya buat teksnya di LKPD diskusi, ada teks beberapa paragraf. Ada satu paragraf, nanti di paragraf itu ada beberapa kalimat. Anak akan melihat setelah membaca teks-teks ini nanti, kalimat-kalimat ini, tentu anak-anak nanti mengidentifikasi ada berapa saja kalimat yang tidak efektif dari paragrafnya. Nah, itu kemudian juga ada selain dari LKPD diskusi, saya juga memberikan LKPD individu. Selain kelompok tadi ada LKPD individu. Tujuannya apa? Secara kelompok harapan saya memang semua anak terlibat. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan terkadang hanya beberapa anak saja yang bisa aktif. Ada beberapa anak yang mungkin entah karena masih kurang pemahamannya sehingga enggak. Jadi saya buat di LKPD secara mandiri atau individu itu tujuannya saya mau tahu sejauh mana apakah semua anak itu sudah bisa menyerap apa yang sudah dipelajari dari materi hari ini. Jadi ada dua, satu LKPD untuk diskusi kelompoknya, satu LKPD individu. Tapi kita juga lihat ini ya Bu ya, kalau di kelompok berarti Ibu sengaja Bu untuk kerjasamanya. Ya. Terus kalau yang individu dia melihat kognitifnya secara Betul. Lalu kira-kira nanti pembelajaran yang sudah Ibu rancang ini kapan akan Ibu lakukan? Jadwal saya ada di hari Kamis jam ke-5-6 di kelas 5B. Berarti saya nanti jumpanya Ibu lagi di hari Kamis di kelas 5B ya. Itu jam 5.6 kira-kira jam berapa? Dimulai dari pukul 10 itu. Dimulai dari pukul 10. Baik Bu, kalau begitu dari kegiatan observasi kita hari ini, nanti saya izin melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, itu tepatnya di hari Kamis di kelas 5B jam ke-5.6. Dipersilakan Ibu dengan senang hati. Dan nanti Bu setelah kegiatan prapaskah, lalu juga setelah kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti, saya masih butuh waktu Ibu untuk kita melakukan percakapan seperti ini juga, tapi percakapan yang pasca observasi yang nanti dihadiri oleh praktik pengajar. Boleh ya Bu ya? Boleh. Dan sekarang pertanyaan terakhir ini Bu, dengan percakapan yang sudah kita lakukan ini, kira-kira apa hasil yang Ibu dapatkan? Melalui percakapan observasi ini, saya tentunya sangat senang. Artinya kita bisa berbagi, belajar bersama dan berbagi. Dan mungkin nanti harapan saya juga bisa nanti sesekali kita cek, cek Ibu observasi saya di kelas, saya juga bisa mengobservasi Ibu di kelas Ibu nanti. Nah, itu harapan saya. Artinya kita bisa berbagi apa yang bisa Ibu sharingkan nanti bisa saya dapat. Dan begitu juga mungkin nanti ketika saya Ibu observasi mungkin ada sedikit yang bisa diambil atau dipelajari. Nah, itu harapan saya seperti itu. Terima kasih. Kita berbagi dan belajar. Yes, benar. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya yang sudah berbincang-bincang dan kesediaannya untuk pertemuan berikutnya lagi. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, sama-sama. Satu, dua, tiga, tepuk 5 kali. Tidak memotong pembicaraan. Oke. Tertib. Mendengarkan guru berbicara. Mengangkat tangan sebelum menyampaikan pendapat. Oke, ada lagi? Ada? Oke, masuk kayak seperti tadi ya. Tidak main-main dari masuk. Masih ada? Menjaga kebersihan. Nah, semuanya sudah mengungkapkan apa yang dikatakan belajar kita. Berharap semua bisa menjalankannya, ya, bukan hanya sekedar di mulut. Sampaikan penting, tapi ketika nanti tugas atau ketika nanti bekerja
tadi paham, tahu apa itu kalimat tauhid. Kalimat dari mencinta atau nanti latihan secara individu juga ada. Tahu individu kan? Sudah pernahkah dipelajari di sebelumnya di kalimat Kelas 4 sudah belajar. Kalau begitu siapa yang masuk? Apa yang kalian maknai dari kata atau dari kalimat yang ada di sini? Halo? Kata-kata yang disusun dengan kaidah-kaidah agar orang lain dapat mengerti. Tolong bilang sekali lagi yang kata-kata Kata yang disusun dengan kaidah-kaidah sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Oke, kata-kata yang disusun sesuai kaidah-kaidah sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Tepuk tangan untuk Alay. Ada lagi atau ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Kata-kata yang disusun menggunakan motivasi. Oh, kalau dia tambahkan dengan kata bahu, kalimat yang disusun menggunakan kata bahu. Dipahami nggak yang sampai temannya? Bisa diterima ya? Jelas. Itu nanti ada kaitan yang kita akan lihat ciri-ciri dan jelas. Kalau itu kaidahnya tadi di sini kata bahu, sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Lagi-lagi kita beri ulang. Dan menyampaikan pemahamannya tentang kalimat tauhid. Jadi ketika kita berbicara atau ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kalau kalimatnya begitu tidak panjang-panjang, bagaimana? Atau misalnya mencintai, kalau mencintai dipakai berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada kalian, kalimatnya panjang-panjang, bertele-tele, apa yang kalian rasakan? Yes, tidak dapat dipahami. Ada lagi. Jadi sama, pasti.
Selamat pagi, berjumpa kembali di percakapan observasi bersama dengan saya Diana Panggabean, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Santo Tarsisius, Kota Bogor. Kali ini saya masih ditemani Bu Sita Lavana sebagai guru yang telah observasi, dan saya juga ditemani oleh Pak Tatang sebagai pengajar praktik pada pendidikan di penggerak angkatan 11. Selamat pagi Pak Tatang, selamat pagi Bu Sita. Apa kabarnya hari ini? Tapi kondisi kita sehat semua. Kita lanjut saja ya kegiatan kita. Kita langsung saja di kegiatan pasca observasi ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk menindaklanjuti dari kegiatan observasi akademik yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu. Pertanyaan yang pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu? Terkait perasaan yang ditanyanya, pastinya pertama merasa lega. Leganya kenapa? Ya sudah bisa menyelesaikan pembelajaran saat itu, dan ketika pembelajaran berlangsung yang saya lakukan antusias untuk pembelajaran. Walaupun nanti setelah dilihat dari hasilnya dari LKPD secara mandiri, ada beberapa yang masih pastinya tentunya itu harus lebih ditingkatkan lagi. Berarti sempurna ya Bu ya? Ya. Kita sudah berikutnya, bisa nggak kembali Ibu ceritakan lagi bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas? Kemudian tahapan-tahapan seperti apa yang kemarin yang sudah dilakukan di kelas? Kembali kalau pertemuan area yang saya targetkan itu yang mau ditarik dari anak itu yang pertama dari kognitifnya, pengetahuan terkait materi yang disampaikan pada saat itu. Lalu yang kedua tentang skillnya atau keterampilan dari anak untuk menyelesaikan atau mengubah kalimat tidak efektif menjadi efektif. Untuk tahapan sendiri awalnya tentunya mempersiapkan merancang pembelajaran, tahapan yang sudah saya lakukan, mempersiapkan beberapa media yang disampaikan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak, mulai dari merancang langkah pembelajaran, kemudian ada LKPD diskusi dan juga LKPD untuk secara individu. Itu yang saya rancang dalam pembelajaran. Dari persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran di kelas, kira-kira ada nggak kendala-kendala yang Ibu rasakan ketika itu sudah diterapkan di kelas? Pasti harapannya memang awalnya itu dalam bayangan saya, dalam benak saya itu bisa berjalan lancar semuanya. Ternyata setelah di lapangan saya praktekkan beberapa kendala, salah satunya termasuk manajemen untuk waktu. Sengaja saya ambil, memang sudah saya mulai itu dari sedikit, tidak terlalu seperti sebelumnya. Ini memang selalu ya kalau di pembelajaran itu saya mengajar di kelas 5 itu, ini yang selalu menjadi kendala saya di lapangan tentang waktu. Ketika saya memanage pembelajaran, misalnya di persesinya atau di pendahuluan dari 5 menit atau 10 menit, kemudian di intinya 50 menit, kan 2 jam pembelajaran, 2 jam itu 2 menit. Ternyata pada bagian akhirnya tetap terkendala efek di waktu. Kalau untuk penyampaian materi ini karena sudah kita siapkan dengan perangkat ini tadi, terbantu untuk kelancaran jalannya proses pembelajaran. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, di akhir ada beberapa anak yang belum bisa. Artinya hasilnya itu tidak sempurna. Tapi kendala yang Ibu hadapi di edisi waktu ya, kalau Ibu sudah menemukan kendala-kendalanya ini, tentu Ibu akan memikirkan kira-kira untuk pertemuan berikutnya solusi apa yang akan Ibu lakukan di pelajaran selanjutnya. Yang pertama yang saya terpikir seperti ini,
ini beranjak ya, bermula dari pengalaman yang di kelas kemarin. Untuk kedepannya, saya memikirkan mungkin, tapi tanpa mengabaikan esensi dari materi yang kita sampaikan. Mungkin akan saya buatkan lagi dari media yang saya berikan. Contoh kalau kemarin itu yang diskusi, mereka kan hanya menempelkan, memasangkan kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Di situ mereka cepat, karena diskusi itu dalam waktu itu bisa selesai cepat. Tapi mungkin ini karena masih materi dengan cara seperti ini, mungkin materinya ini anak-anak langsung bisa memahami karena hanya sekedar ini kalimat tidak efektif, ini kalimat efektif, kamu pasangkan tempel, selesaikan. Dan itu dibahas secara klasik. Tapi ketika saya mau outputnya, saya mau dari anak itu, apakah semua anak itu sudah bisa berhasil, sudah bisa memahami materi ini, nah seperti itu, maka saya kasih lagi untuk LKPD mandiri. Saya kasih 5 soal. Dari 5 soal ini mereka melihat, memilih, mengidentifikasi mana efektif, mana tidak efektif. Lalu ada lagi untuk yang keterampilannya itu mengubah atau memperbaiki. Nah, di memperbaiki ini, bagian memperbaiki ini yang kekurangan waktu. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi akan mengurangi sedikit jumlah dari soal jumlah soal yang akan saya berikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk supaya bisa nanti lebih efisien lagi. Seperti itu. Berarti dari kegiatan yang sudah dilakukan itu sudah mendapatkan evaluasi untuk di pembelajaran berikutnya. Tadi kendalanya karena waktu dan melakukan solusinya dengan mengurangi beberapa soal untuk anak-anak bisa mengalokasi waktunya dengan baik. Baik Bu, kegiatan hari ini dalam kegiatan pasca observasi kita sudah lakukan bersama. Kebetulan hari ini juga ada dengan Pak Hatta. Bagaimana Pak? Kami meminta umpan balik dari Bapak sebagai pengajar praktik untuk melihat kegiatan pasca observasi atau dari kegiatan observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Merasa cukup puas dengan proses belajar beserta di pertemuan. Meski saat ada evaluasi, baik itu kita sampaikan. Dan yang begitu saya lagi bahwa tugas yang diberikan dalam dari yang menjadi banyak yang sesuai dengan kita. Karena kita juga harus membatasi waktu ketika sesuatu yang berlaku. Nah ini ada misalnya ada P1 Bapak Ibu ukur aja nih, ini instrumen saya sampaikan kibar stopwatch. Nah silakan dikumpul, tapi kalau gimana yang begitu terus tegas. Jadi ada ukur juga. KPD yang kita berikan kita kesulitannya sudah anak kita berapa lama kerja yang saya Terima kasih Pak Tata untuk umpan baliknya dan berkomunikasi singkat atas kesediaan waktunya. Dalam kegiatan hari ini ada banyak hal yang dapat kita pelajari, terutama untuk evaluasi pembelajaran di hari berikutnya. Dan untuk di kegiatan berikutnya, saya juga berterima kasih kepada Pak Tatang sebagai BP yang sudah hadir hari ini untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi. Pagi dulu sama-sama.